trompete malaikat Israfil niku sudah di mulut. Dadi wis di mulut. Karek napa? Nyebul. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean gak salah paham nggih. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang mampun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih, dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, iku pikirane kok bisa mecah nondok iku nak bar grogoti 2 wulan lagi sono apa? Pecah. Nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kokoh ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku cara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ngene apa? Hancur. Ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang enggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klub kan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak.
Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa. Waktu. Ini aku mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggep kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini, kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh gitu. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 wulan, nganti 6 wulan, terakhir 6 wulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 wulan iso kelamparan. Dalam ana penemuan ilmiah sing iso 3 wulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ra tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong jumlahe akeh tanah ra tambah sampeyan do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat, omah susun. Wong modern ana sing jual jalan manggon mares manggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop itu, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus gitu. Bisa diantisipasi terus. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusa niku. Walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusa iku mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter meriksa saiki lara apa mah mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye? Tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain sing ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat ya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni. Untuk hancur sak walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra.
Kowe nek semua atek ning jero kuburan balungem wis awalang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nggih to, bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sampe mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa lah. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan sing mlebu ning TV ngenteni busung luapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan diberitakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia bener-bener ngalami napa? Kelaparan. Makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'ats, nunggu swarga napa? Neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol suhtuwah. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtuwah. Ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtuwah. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nane akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirate kowe iku wedi pangeran ngenteni mati mergo ning kuburan dhewean go ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan serana dulur ra ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia ono dulur malah tukaran ono bojo malah ge saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ono anak mana ono anak geger malah mbek anak. Ya mudin ya ilmiah apa mudin itu pek menange dhewe ndek ning lakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah tenan. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi
saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wa wajilat. Nah aku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ra ketemu pangeran jen giendo, ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha iku jenenge kalah. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamajubun. Jen bekicap uripe bek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Jogeman urip duh koyo apa menang ning akhirat gak sewangu mau ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni esuk mbe. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ana sampean taklek. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jen aturane kudu ngono. Iki aturan ora senengane kok makom-makoman. NU nak kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nah sing terkenal wali jare makome dhuwur nak wong am makome ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sanggup apa ini udah usah khawatir. Nah aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini juga. Mulane bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka annaka taroh. Jadi wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taroh. Sekarang juga kalau kamu ngibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka apa? Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka'annaka apa? Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg ya mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni meneh mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kuburan wis dhewe bakal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Duwadone sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, malaikat ora paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Ah mudune wani ngenyek, teng talken nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falais ijaka walayur hibaka. Wis terus akhire fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min kila kaya kowe. Mudun ku ya nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah sat. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter. Kuwi paling makhluk. Khalqillah iku ya makhluk kaya kowe. Jadi gagahe beda jebule dinyak nek omah khalqun min halil. Lah nek wis darani makhluk mulai awal ya cek kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradoks. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sunge sakmene-mene, gadane sakmene-sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi, mergo iku ya khalqun sing wis dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to Mbah? Nah cara kula mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir malaikat ridwan malaikat cara kula biasa mawon. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa mawon kula niku ya man antah niku. Mane yo piye? Mane Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa ngene mari perkara. Mondok mau ngopi mulai tetep fatwa kan dijeluk iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong A, ngomong B, ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki jo ruwet. Untung jakno kiai kaya kula ngono. Sing iso nglurusno. Ya itu tadi ya, kalau jenengan ngelihat akhirat ya. Kita ini kan terbiasa ya, dengan terminologi kiai kuno gitu. Wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno ba'at ya dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga, yaitu kedahsyatan zikrullah. Idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzal ahsanal hadits kitabam mutasyabihan mathaniyah taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna Allah itu menurunkan satu kitab ini ku Quran sing wong-wong
wedi ning pangeran mesti taksair. Atine begidik. Ndredeg. Kula nu hafal Quran ning mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis, Pak. Itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu tuh banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gager buka itu terus ndredeg. Lah aku ora maca mergo males. Mergo SPKI itu uteke kapital ya. Uteke kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh semalah. Qur'ane digo jimat. Quran ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair. Qur'ane iku diskat-sekat. Yasin go wong mati. Oh. Waqiah go urusan rezeki. Ku sing marahi sapa di sini. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan yo ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi dikendakwah Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi ora janjian sak Jawa wis sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah nggo urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarah. Wis tau mondok Mekah takoki ora. Bila bro malah ngritik. Iku dhaif mau nduk mbah. Ya pancen ana hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya dua versi dewe. Cuma ya orang anti kok ada lah, memang masih ringan. Diam-diam gini udah aliran kepercayaan kan. Orang anti kok ada Islamia, tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering gaya versi piam. Ini orang janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU mesti miring nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam sing jare ilang perkara dinggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lalu sama hubungane nek diwujubno ning sendakep. Sampeyan delok teng kitab-kitab fikih sing ageng ae mboten sendakep wis standar mawon. Wadian napa qabidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kadza wae ora ana kriteria kaya versi Jawa. Semiringe dhewe-dhewe ana sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama itu punya fantasi. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu, agama itu punya fantasi dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada, betapa indahnya damu syuhada. Orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang sehingga dia cepat mati syahid terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damu syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, akhirnya penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, mbok tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan menggedek-gedek la ilaha illallah. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman.
Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya, andekan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridane Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat, mata budu namin ba'di. Cung, aku udah mati. Minta takono mau sitok, mata budu namin ba'di. Terus kalau nak budu ilaha kau ilaha abai. Mau apa pulau jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang bapak sendiri. Lagi aja nabi-nabi dia terus mati. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh dzurriyyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita akan nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bilang. Nak 200 plus jembari rezeki. Modele kok ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah itu terus agama kayak iklan, kayak market. Lah kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanadku. Iku mursid ketara iki kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanat mutasil, sanat mutabarrah, buah suwe. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan la ilaha sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu terus. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi. Sama seperti orang yang misalnya maca hadis. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Terus wandri kiai rebutan golek wanita sholihah. Bung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dedali sedang berburu almaratis sholihah. Ya kan malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek marati sholihah pacare ra tau sholih. Gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan. Wong gelem ojo. Lah santri ku ya bego. Dekne ku pacar santri, perkarane golek sholihah tapi gelem pacaran terus iki ora pati sholihah. Mergo nek sholihah tentu menolak pacaran. Nah, model edane kan menonton itu kan go versi ini di ya maratu solih kan butuh rajul soleh gue soleh sih maratu solih kan ora penting ya itu tadi setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi harusnya tidak begitu khitab agama itu direspon secara hakikat artinya secara keseriusan hati udkhulu fisil minapa kafir. Kita ini enggak selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi amalikum. Oh jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi di ono sing fantasi ini penting kerja sik, mulang semben. Wah, bareng kerja tenan ya kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok ora balik mulang balike kedo. Asline perkara fantasi agama sajane awale ora iso berjuang tanpa duit, so akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model agen. Berjuang ora iso tanpa duit ora iso tanpa proposal. Oh, iku terus. Oh, akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai berjuang kudu nganggo duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah, versi ketiganya kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum anfusikum bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri titik. Lah cuma suratul masalah maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi amalikum duwe tenan niku. Ya ora duweke wong liya sing maklare kowe kok. Wong cara teori nahwu amwalikum amwal idhofaningkum. Idhofa nak arali taksis ya milki berarti ya duwe arali milki ora napa? Duwe ya ora wong sugih. Senengane ora maklaran tok. Ayo kiai wis repot. Niku mondok ora ngalim boyo. Ayo mondok buling wae boyo. Dekne kadung duwe sindrom fatwa. Pondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai NU, terus fatwane seliweran.
Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas-pasan. Ulun buye dina disewani kiai-kiai perkara takok fatwa. Tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Pastine nyocokno Gus. Kula wingi. Mergi kula wingi kadung fatwa mesti. Mergo kadung napa? Sumpah mangan. Adalah masalah bodoh beda. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak, ya ora roh pojoke ilmu falak. Tetep nak bodoh melok omongan plang-plang. Suwen iki kan fatwa napa? Oh, suwen maniak kan. Mergo zaman ning pondok wis wayah rumo, wajib. Senengane monis-monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Mboten angsal urip ngoten kriminal, cara kula nu kriminal. Menciptakan kondisi, ya itu kan dia akhirnya fatwa bighairi ilmin. Dia tidak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu ada potensi khoyali wah. Mengenai hikam nyontokno niku kasautisika, koyok suara angin sing mlebu jendela. Terus fatarohu asadan atau faro'aitahu asadan. Orang karena ketertekanan tertentu, ono suara angin mlebu jendela meraung dikira macan, sehingga dia takut. Padahal mau suara jendela, suara angin sing mlebu napa jendela. Lah agama itu jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai begitu itu tadi. Ketika Rasulullah cerita tentang betapa terhormatnya jamu syuhada, betapa mulianya jamu syuhada, itu Rasulullah dulu kan memang perang melawan orang kafir. Perangnya juga berhadap-hadapan. Wajar kalau jamu syuhada sangat terhormat karena benar-benar perang lillahi kalimat. Nah kita ini ingin jamu syuhada tapi dengan versinya sendiri. Misalnya setengah broken nganggo versi bom bunuh diri. Wes sedurunge setengah broken. Ya, kayak kasus di Pakistan kemarin, orang itu hanya broken, hanya putus asa melihat Pakistan yang compang-camping dengan perang. Semenjak dulu perang, mulai Benazir Bhutto sampai Musharraf perang. Itu tingkat compang-campingnya negara menjadikan orang banyak yang broken, tambah banyak yang broken, tambah banyak menghalalkan bom bunuh diri. Di Irak juga begitu. Tapi mereka tetap berfantasi bahwa itu damu syuhada. Ya kita tidak menvonis, iya apa tidak menvonis itu. Tapi betapa asal-usul motivasinya itu tidak mesti karena kayak jihad zaman Rasulullah, karena kondisinya sangat berbeda. Ya kok sampean ini lho wis ra di dhuwit-dhuwit ini kan pasukan berani mati Gusti ra yo wani. Urip wis ra bahagia ana pasukan sing ora jelas, Mbak. Ya kan seneng. Saiki tak bedhe iki NU ngene wong nganggur-nganggur. Mbok tim pilkada dia semangat. Tapi karena santri sawangane ono nuansa jihad. Padahal semangat ya timbang ning nganggur kan asline kan. Mbok direk tim sukses apa ya semah. Tapi karena santri sawangan ora jihad khilah napa? Jihad. Jane hakikate baise ya timbang nganggur niku. Jajal sampean misale saiki ditakdir mapan di sawah ombo ya pegawai negeri kok sibuk. Ana isu iki gak melok tim sukses. Nggo apa lek ngono kok wong kelaparan mesti. Ya berhubung nganggur ya cocok. Repot kan. Ya sama kayak jamaah-jamaah ngoten. Lah saiki mbak tak takoki, hakikate krana sampean nganggur apa krana jihad? Hakikate. Munggo ana pilkada kuwi sibuk. Sale sak kula mawon lah. Pekerjaan duwe, duit duwe, pengaruh ya duwe. Nggih mesti biasa-biasa mawon. Misalnya memilih ya karena memang harus memilih secara syariat harus memilih. Tapi nggih biasa-biasa. Wong kula sering dipatani utusane bupati sampai bupati. Gus mboten nderek niki. Nggih kula biasa-biasa mawon. Nderek sepundi maksudnya nderek sepundi. Nggih enak menawi jenengan kersa. Nggih kula jawab mboten kersa lho nek saya takokane kok. Nggih kula jawab mboten apa? Kersa. Nek menawi jenengan kersa nggih jawaban kula mboten kersa selesai. Mergo ora nganggur. Muga kula nganggur ya kersa-kersa. Mana penting nggih nganggur itu penting. Jadi calon-calon bupati kuwi iso ngrekrut. Ngadepi kiai ra nganggur ya pusing. Nyuape kok ndi ya pusing. Kiai nganggur kabeh. Nah diam. NU gawe kumpulan istighosah jam 09.00 awan nak jam kerja. Tetep akeh. Kan aneh jam 09.00 kok jam kerja. Nak sing wira swasta ya ning gone pasar sing pegawai negeri ning kan
Istighosa jam 10 awan kok. Ora dina Ahad cek bek sak lapangan. Iku berarti wong nganggur kabeh to. Lho nggih to. Jajal misalnya organisasi liya sing akeh wong ora nganggur mesti milih bengi utawa dina Ahad. Kene cek Senin cek Kamis oke ae jam 09.00 jam 10. Wah, matekno wong tenan. Alasannya itu tadi, punya fantasi agama bahwa kumpul-kumpul zikrullah itu baik. Itu fantasi saja. Sebetulnya untuk menjadi baik itu banyak elemen ya, banyak sarana untuk menjadi baik. Misalnya dulu Rasulullah itu ada sahabat yang sering di masjid, sering tahajud sampai matanya rusak, sering puasa sampai keluarganya terlantar. Itu sampai tanyakan para ahli hadis itu mutawatir. Sampai Rasulullah duka, ndak bisa kamu melek sewengi mbok go salat, ndak boleh kamu puasa terus sampai keluarga kamu terlantar. Innali ainika haqqon wali ahlika haqq. Keluarga kamu punya hak, meripat mata kamu punya hak. Rasulullah duka-duka sekali. Ada seorang sahabat berhubung latihan ngiyai ngimami semangati ra karuan, suwe ra bar. Ada di antara makmum mengadu, ya Rasulullah, saya ini orang yang penggembala unta. Wayang lebokno unta Abu Dzar ngimami ngasar gak biar-biar. Padahal jam-jam lebokno unta. Terus ibu-ibu ya lapor, salate ra barbar anak kula seneng wangi setengah omah wae nyuso. Abu Dzar tuwi bali Nabi senene tenan. Afatanun anta ya Abu Dzar. Kuwi wak ngerusak Islam. Fatan iki Abu Dzar iki ben-ben ngerusak napa? Islam. Ngene jogeman istighosah jam 09.00 awan dina Senin Kamis. Dadi kan nek diundang mbok aja gelem. Ben sangane ra nganggur. Sa kaya teko. Kamis ya teko, Senin ya apa? Bebo takok, kok Senin saya Ahad ngono ya, prei. Ini kan macam urip samane kok. Ahad ngono napa? Prei. Jadi nek diundang istighosah Senin utawa Kamis jawabe nang ngeten iki Ahad ngoten iki napa? Prei. Yang urip kok macam. Jadi dulu untuk wiridan baik itu ada sarananya. Dan ketika salah sama Rasulullah diseneni, yaitu tadi contohnya Abu Dzar. Abu Dzar itu sudah ingat Allah lama, dibarengkan pas sholat itu kan sudah pas. Tapi nyatanya disalahkan oleh Rasulullah karena ingat Allah terlalu asik pada kondisi tertentu. Itu kadang efek yang enggak baik. Itu tadi penggembala unta sing wayang lebokno uta berhubung asare gak barbar terganggu. Enggak sing ape nang nyusoni anak nggih terganggu. Makanya sampai Rasulullah terus secara resmi ngendikan idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Kowe nak ngimami salate aja suwe-suwe karena di antara makmum kamu ada orang sing wis renta sudah tua wa dzal hajat dan banyak yang duwe kepentingan. Ya berarti kita sebagai organisator yang baik, gawe undangan ning jamaah ya harus diukur. Nak Senin rawan jam kerja, rawan nak ngono prei ku harus dihitung. Wong sholat saja sama Rasulullah dihitung sejauh mana tidak punya efek pada makmumin. Makanya artinya makmumin itu begini, sholat tapi ketika kamu sholat sendiri fal yutawil masa, aku nak sholat dewean terserah. Ape suwi atau ape sedih. Artinya ketika terkait orang lain, tentu efek pada orang lain ini kita pikirkan. Yaitu kita ngimami kan efeknya pada makmum. Nak kue suwi gak gue akeh. Lan ape salat dhewean terserah kowe ape suwi. Lah padha kita wiridan nggih ngoten. Ki ape wiridan Senin jam 09.00 nggih monggo yen kowe yo nganggur ning omah, tapi mojok dhewe kono ning kamar. Wong kowe dhewe sing nganggur. Lah tapi aja pepek iki nganggur jam 09.00 awan Senin terus jamaah mbok jak wiridan jam 09.00 Senin. Nek ra gelem pancen kuwedonyan, jak wiridan ra gelem malah mara toko mara sawah. Lah jenengan ra kedonyan to, Mbak, pancen nganggur. Lah nek dhewean monggo ape wiridan Senin jam 09.00 mojok ning kamar, Cek. Tapi ketika ngajak orang lain itu harus dipertimbangkan karena terkait orang lain. Sama seperti Rasulullah ketika ana wong imami salat kudu standar. Karena nanti makmum ada yang macam-macam. Paham nggih? Ini harus jadi pelajaran. Lan jenengan tak napa elek. Nah elek yo ora elek wiridan barane elek. Bandingane ketoprak niku mawon timbang nekani ketoprak, tayub ya apik nekani iku ngono sebatas itu, apike iku sebatas iku. Apik berbanding lho, timbang.
Apik timbang kan apik pas-pasan. Tapi untuk apik ideal itu disyaratkan banyak hal. Ini gue misalnya wiridan di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Yaitu zaman Rasulullah itu ya tepatnya jam 3 bengi. Selain tidak ada aktivitas duniawi, juga inna nasi'atal laili ya asyaddu au aqwamun apa? Gila. Ya, tapi kita kan punya fantasi sendiri. Sebagai organisasi, lu wiridan bengi dhewean agak heboh, Gus. Ini masalah politik lah, ujung-ujung ngomong ngono wis anil madji yatuna rabbahum khaufau wa tama. Sebagian ayat nerangno walladzina yabitu nali rabbihim sujada wa qiyam. Jadi orang-orang baik adalah yang bermalam-malam sujud. Artinya Allah menunjuk waktu, bahwa waktu yang pas untuk ingat Allah adalah bermalam. Tapi kemudian itu tadi, kita punya organisasi, punya lembaga, tentu punya versi untuk mengelola umat. Tapi ngelola ini karena kiainya nganggur, ora sensitif nih jam kerja, sewenan jam 09.00 monggo, setu be ahad nggak, jadi minimal setu be ahad lah. Paham ya? Dari cerita-cerita saya tadi, ya, biar jamaah sini, ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada, darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri, tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda faham. Itu tadi, dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad, wah namun aku mati syahid ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma'aleh. Zaman Basim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Nggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU Kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kayak wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 awan wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji, nak ra gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang, tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya itu. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang koyok santri-santri nganggur kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat sing spesial santri ya nganggur pancen spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andekan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom segagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahan iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian.
Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Makanya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu udah gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur tengah Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Ghanam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidup. Nak pulang tengah Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba'a, kena di biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato amingkumul ba'a. Sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab falyata zawat iku nunggu khitab manis tato amingkumul ba'a. Paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas barengi sarang langsung kerja lho terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Nah, kowe modern gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tato amingkumul ba'a falyatazawwaj. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng no. Lah sunahe Nabi nikah ora kudu mate Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah, ini perlu diingat. Sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Ana pepatah terkenal al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ra maju gara-gara pemeluk dhewe to. Mergo duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan. Titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak semua akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres deh. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya iku. Dia niku dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang akeh. Tapi tanpa dielmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam tuh pelang-pelang kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwajan litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga suami istri, ciri utama orang bersuami istri niku
ja'ala bainakum mawaddata warahmah, ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah, harus kita lawan. Iki mergo al-wasail fi hukmil maqasid. Lah soal Nabi, kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak-anake. Untuk akeh kan gak kudu 7 8. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami nih. Ora sekedar nikah. Sesuk kok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Nah, itu kan hanya itu tadi bener teori ini wow, al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin, karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut-marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kok pengajian